Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radita Altantamayaza. Di sini saya akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 8 bab 2, yakni menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan mengajak teman-teman untuk memperhatikan ilustrasi berikut. Dalam ilustrasi berikut ini terlihat beberapa gambar. Yang pertama yakni gambar orang yang mabuk-mabukan, yang kedua yakni gambar orang yang berkelahi, yang ketiga yakni gambar orang yang sedang berjudi. Apakah menurut teman-teman ketiga gambar tersebut merupakan suatu perbuatan yang baik ataukah suatu perbuatan yang buruk? Bagaimanakah jawabannya? Nanti kita akan bahas pada pembahasan kali ini tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Di dalam bab ini yang kita akan bahas yakni ayat atau dalil-dalil baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dan nanti juga kita akan bahas tentang hukum bacaan qalqalah. Langsung masuk kepada pengertian minuman keras, judi, dan pertengkaran. Minuman keras atau yang biasa kita sebut dengan khamr. Minuman keras atau khamr adalah segala bentuk minuman yang memabukkan. Minuman keras merupakan minuman yang mengandung unsur alkohol atau zat aditif yang dapat memabukkan bagi pemakainya atau peminumnya. Meminum khamr adalah suatu perbuatan haram dan perbuatan tercela. Segala sesuatu yang dapat memabukkan adalah khamr karena menghilangkan kesadaran bagi pemakainya, dan setiap khamr adalah haram. Contoh khamr yang dapat dikatakan khamr yakni narkoba, bir, sabu-sabu, ganja, dan zat adiktif lain yang dapat menghilangkan kesadaran bagi pemakainya. Yang kedua yakni judi. Judi merupakan kegiatan yang di dalamnya disyaratkan dengan suatu materi atau uang ataupun benda yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang serta menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Di dalam perjudian, pemenang akan mendapatkan sesuatu yang berlipat dari miliknya semula, sehingga mengandung unsur untung-untungan dalam kegiatan ini. Seorang yang kecanduan judi akan senantiasa menghayal untuk memiliki kekayaan yang banyak, tetapi malas untuk bekerja, memiliki harapan semu, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah akan membuat seseorang lalai terhadap tugas utamanya. Ketika seseorang kecanduan berjudi, dia akan senantiasa berpikir untuk mendapatkan uang yang banyak tanpa melakukan suatu kerja keras atau usaha yang berarti, karena ketika ia berjudi yang dia pikirkan dia memperoleh kemenangan sehingga dia mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Yang selanjutnya yakni pertengkaran. Pertengkaran merupakan suatu hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertengkaran atau yang sering disebut konflik merupakan suatu bentuk permusuhan yang mengakibatkan suatu hubungan yang tidak baik antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dalam pergaulan sehari-hari antara manusia satu dengan manusia yang lainnya tentu akan terjadi kesalahpahaman, ketersinggungan, dan hal-hal yang menimbulkan pertengkaran, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Ada kalanya orang yang di dalam hatinya tersimpan keinginan untuk membantah kebenaran cenderung senang bertengkar, padahal setiap pertengkaran membawa akibat yang tidak baik bagi orang yang bertengkar maupun orang yang ditengkari. Oleh hal itu, agama sangat tidak membolehkan orang untuk bertengkar.
Lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yakni dalil tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dalil tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran dapat kita lihat pada surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah najis dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka tidaklah kalian berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu. Ada juga hadis Nabi tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran, yakni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Hadis lain juga ada, yakni dari sahabat Al-Bara bin Azib. Anil Bara ibni Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada membunuh seorang mukmin tanpa hak. Dari dalil-dalil tersebut dapat kita ketahui. Contoh, kita kembali lagi pada ayat Al-Quran tadi, yakni Al-Maidah ayat 90 dan 91. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa meminum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah atau berjudi terus merupakan perbuatan syaitan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa setiap khamar memabukkan dan memabukkan itu haram. Jadi kita juga tidak boleh untuk meminum khamar. Dan yang selanjutnya lagi, yakni tentang pertengkaran. Ketika seorang membunuh mukmin tanpa hak, itu lebih berat hukumnya daripada kehancuran dunia seisinya. Maka dari itu kita tidak boleh melakukan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Karena dari ketiga hal tersebut dapat membawa dampak yang besar dari kehidupan manusia. Ketika orang meminum minuman keras, mau berjudi, dan mau melakukan pertengkaran, maka akan terjadi kerusakan di bumi ini. Ada suatu kisah, yakni tentang kisah yang biasa familiar kita dengar, yakni Kiai Barseso. Kiai Barseso merupakan seseorang yang sangat ahli ibadah. Beliau sangat giat dalam ibadahnya. Suatu ketika beliau menerima tamu dan melihat tamu tersebut sholat di atas daun. Karena keingintahuannya, Kiai Barseso tersebut mendatangi orang tersebut dan bertanya, "Hei fulan, apa ilmumu? Kok kamu bisa sholat di atas daun?" Kata orang tersebut, "Aku melakukan 3 hal, yakni aku minum minuman keras, aku mau berjudi, dan aku mau membunuh orang." Loh, Kiai Barseso ini bingung, karena dia ahli ibadah tapi nggak tahu syariat. Dia berpikir, kok bisa ya orang ini? Akhirnya Kiai Barseso mau
melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Padahal orang yang dapat sholat di atas daun tersebut merupakan syaitan yang berwujud manusia. Akhirnya Kiai Berseso menuju ke suatu warung dan ia mabuk-mabukan. Ketika ia mabuk-mabukan dan ia membeli, menenggak, meminum minuman keras sampai mabuk, Kiai Berseso akhirnya melakukan satu kejahatan, yakni memperkosa seorang wanita penunggu warung tersebut. Dan ketika telah memperkosa wanita tersebut, dia akhirnya membunuh wanita tersebut. Dari cerita ini dapat kita ambil hikmah yang sangat besar, yakni ketika minuman keras diminum oleh seseorang, maka akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar, baik bagi orang tersebut maupun bagi orang di sekitarnya. Lanjut kepada hikmah-hikmah menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran di lain dari cerita tersebut. Hikmah larangan minuman keras, yakni minuman keras mengandung bahaya yang sangat besar, diantaranya bahaya terhadap kesehatan, bahaya terhadap akal, bahaya terhadap harta benda, dan bahaya terhadap masyarakat, serta bahaya terhadap jiwa dan bahaya terhadap agama karena dapat merusak ibadah. Yang selanjutnya ini hikmah larangan berjudi, yakni terhindar dari kerusakan agama. Karena ketika seorang berjudi akan lupa terhadap Allah. Dan yakni terhindar dari kerusakan duniawi, yakni ketika seorang berjudi mungkin akan menimbulkan permusuhan, merusak rumah tangga dan menimbulkan kemiskinan, pekerjaan terlantar dan lain sebagainya. Dan hikmah larangan dari pertengkaran yakni akan menciptakan hidup yang saling mengenal dan mengasihi, membuat masyarakat hidup aman serta damai. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yakni hukum bacaan qalqalah. Qalqalah adalah pantulan suara tiba-tiba sehingga terdengar suara memantul atau membalik. Huruf-huruf qalqalah ada 5, yakni qaf, ta, ba, jim, dan dal. Di samping itu, qalqalah terdapat 2 macam, yakni qalqalah sungro dan qalqalah kubro. Lanjut kepada pembahasan qalqalah kubro dan qalqalah sungro. Qalqalah kubro berarti qalqalah besar, artinya qalqalah yang pantulannya terlihat jelas karena berada di akhir bacaan atau diwakafkan. Qalqalah kubro terjadi pada huruf-huruf qalqalah yang berharakat sukun atau mati yang tidak asli, tetapi karena diwakafkan, dan cara membacanya harus benar-benar dipantulkan suara huruf qalqalahnya. Sedangkan qalqalah sugro adalah qalqalah kecil atau qalqalah yang pantulannya terlihat dengan tidak begitu jelas karena berada di tengah kata dan segera disambung dengan bacaan sesudahnya. Qalqalah sungro ini terjadi pada huruf-huruf qalqalah yang berharakat sukun atau mati yang asli dan berada di tengah-tengah kata atau kalimat. Contoh qalqalah kubro dan qalqalah sungro. Di sini saya akan menyediakan sebuah tabel tentang qalqalah kubro dan qalqalah sungro, yakni contohnya. Qalqalah kubro contohnya yakni ketika di akhir kalimat munib. Kenapa kok dibaca qalqalah kubro? Karena huruf qalqalah yakni huruf ba berada di akhir kalimat dan diwakafkan. Jadi dibaca qalqalah kubro, yakni munib, bukan munibun, tapi munib. Termasuk di bawahnya yakni nomor 2 yakni muhit. Yang ketiga birabbil falaq. Birabbil falaq. Birabbil falaq. Birabbil falaq. Yang keempat yakni majid. Yang kelima yakni rasyid. Dan contoh qalqalah sugro yakni yabtaguna. Kenapa dibaca qalqalah sugro? Karena huruf qalqalah yakni ba. Kita lihat ba yang berada di tengah-tengah kata, ya betangguna, dibaca qalqalah sungro karena huruf qalqalah berada di tengah kata, yakni ya betangguna.
Yang kedua mutmainnatu. Yang ketiga ini aqrabu. Yang keempat yakni ajrun. Yang kelima yakni yad'una. Mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dicermati, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.